memurnikan api teratai setan. Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat berdiri di langit. Ia bertukar pandang dengan Shun Er, lalu perlahan turun dengan hati-hati. Ia berhenti ketika berada sekitar beberapa puluh kaki dari teratai api berwarna putih krem dan merah muda itu. Api teratai setan yang memurnikan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulu, api ini sangat kejam, tetapi kini tampak damai dan tenang. Ia tidak melancarkan serangan apapun saat Xiaoyan dan Sun Er mendekat. Api teratai setan yang memurnikan ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya, ujar Sun Er dengan suara terkejut setelah melihat teratai api yang melayang dengan tenang. Purifying Demonic Lotus Saint telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. Api teratai setan yang memurnikan ini sekarang seperti bayi yang baru lahir. Wajah Xiaoyan dipenuhi ekspresi penuh gairah. Setelah menyaksikan sifat brutal api ini sebelumnya, ia tidak akan berani memurnikannya, bahkan jika berhasil mendapatkannya. Bagaimanapun, bahkan seorang ahli puncak sekuat Purifying Demonic Lotus Saint akhirnya mati karena serangan balik api iblis tersebut. Terlebih lagi dirinya yang hanya seorang Dosheng bintang 2. Namun, kekhawatiran itu kini telah sepenuhnya lenyap. Sisa bayangan Purifying Demonic Lotus Saint dan kehendak lama dari api tersebut telah menghilang dari dunia ini. Yang tersisa hanyalah esensi api iblis yang murni seperti bayi, tanpa kekerasan seperti sebelumnya. Apakah melakukan ini tidak akan merusak spiritualitas api teratai setan yang memurnikan? Shun Er mengerutkan kening dan bertanya. Alasan api surgawi begitu unik adalah karena mereka memiliki spiritualitas yang tidak dimiliki api biasa. Jika spiritualitas itu hilang, api surgawi tidak lagi memiliki daya tarik yang mempesona. Mengingat kemampuan Purifying Demonic Lotus Saint, menurutmu dia akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Xiaoyan menggelengkan kepala. Api ini masih memiliki spiritualitas. Hanya saja, beberapa hal yang sebelumnya bukan miliknya telah disingkirkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Sekarang, ia tampak murni seperti saat pertama kali muncul di dunia ini, tidak terpengaruh atau terkontaminasi oleh siapapun. Sepertinya, orang suci lotus yang memurnikan ini telah sangat membantu kita. Shun Er tersenyum kecil sambil menutup mulutnya. Operasi mereka seharusnya berakhir dengan kegagalan, tetapi kemunculan Purifying Demonic Lotus Saint di saat terakhir telah memaksa menghapus berbagai emosi negatif dari api tersebut, sehingga memberi mereka secercah harapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah lenyap. Aku sudah mencobanya tadi, dan dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa membuka ruang di tempat ini. Shun Er ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Meskipun mereka berdua adalah Dosheng bintang 2, dunia ini diciptakan oleh Purifying Demonic Lotus Saint dan masih dipenuhi berbagai segel, sehingga tidak mudah untuk merobek ruang di sini. Xiaoyan membelai dagunya. Tatapannya kembali pada teratai api di atas magma, lalu ia tertawa pelan. Karena kita tidak bisa pergi untuk sementara waktu, aku akan memurnikan api teratai setan yang memurnikan ini di sini. Apakah kamu yakin? Shun Er mengerutkan alisnya. Meskipun api tersebut sudah tidak lagi menyerang secara acak, bagaimanapun juga ia adalah peringkat ketiga dalam Heavenly Flame Ranking. Tidak akan mudah untuk memurnikannya. Kurang dari 50%, Xiaoyan tersenyum samar, tetapi tidak menyembunyikan apapun. Setelah menyaksikan kekuatan api ini, rasa takut telah tertanam dalam dirinya. Selain itu, mungkin tidak lebih dari 5 orang di dunia ini yang benar-benar yakin bisa memurnikan api teratai setan yang memurnikan. Jadi, bagaimana mungkin ia bisa dengan percaya diri menjamin keberhasilannya? Kekhawatiran melintas di mata Shun Er setelah mendengar peluang yang begitu kecil. Tidak ada pilihan lain. Jika kita membawa esensi api iblis ini keluar, banyak orang akan tergoda. Pada saat itu, bahkan jika aku ikut denganmu ke klan Gu untuk bersembunyi, hal itu tetap akan membawa masalah bagi aliansi Sky Mansion. Xiaoyan tersenyum tipis. Alam api iblis ini diciptakan langsung oleh api tersebut. Aku rasa bahkan ayahmu tidak akan mudah menerobos masuk. Jika tidak, dia pasti sudah datang untuk merebutnya. Jadi, tempat ini justru paling aman. Hanya di sini aku bisa memurnikan api teratai setan yang memurnikan tanpa gangguan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Orang luar mungkin mengira kita mengalami kecelakaan karena tidak keluar dalam waktu lama, tapi itu justru akan mengurangi banyak masalah. Selain itu, aku dan Zian memiliki segel naga sebagai penghubung, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Shun Er merenung sejenak,
lalu akhirnya mengangguk. Apa yang dikatakan Xiaoyan memang masuk akal. Banyak orang di dataran tengah yang mengincar api ini. Jika mereka keluar dengan esensi api iblis, bahkan kekuatan klan Gu, tidak akan mampu menahan keserakahan semua pihak. Mereka pasti akan menghadapi masalah tanpa akhir. Terlebih lagi, klan Hun juga mengawasi dengan niat buruk. Kalau begitu, kapan kamu akan mulai? Tanya Shun Er. Haha, tidak perlu terburu-buru. Memurnikan api ini bukan hal sederhana. Aku harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Xiaoyan menggeleng sambil tersenyum. Tatapannya menjadi panas saat melihat teratai api yang mengambang di magma. Ia kini menyadari bahwa tanpa persiapan yang matang, mungkin bukan ia yang memurnikan api itu, melainkan dirinya yang akan dimurnikan. Di luar alam api iblis, distorsi ruang telah sepenuhnya menghilang. Suhu tinggi yang sebelumnya menyelimuti dunia perlahan memudar. Lautan magma di bawah berhenti berputar dan secara bertahap mengeras menjadi batu putih. Banyak sosok masih melayang di langit. Mata mereka dipenuhi keengganan saat menatap tempat terowongan spasial sebelumnya berada. Setelah terowongan itu lenyap, mereka kehilangan kontak dengan dunia di dalamnya. Teknik apapun yang digunakan tidak mampu membuka kembali ruang tersebut. Mengapa Xiaoyan dan Shun Er masih belum keluar? Leluhur Huoyun menatap langit dengan ekspresi muram. Nona muda. Gu Nanhai menatap langit dengan cemas. Keringat dingin membasahi dahinya. Status Shun Er di klan Gu sangat tinggi. Jika sesuatu terjadi padanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Penatua tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Shun Er bersikeras untuk tetap di sana bersama Xiaoyan. Bahkan jika Anda bereaksi tepat waktu, Anda tetap tidak akan bisa menghentikannya. Ujar Gu Qingyang sambil menghela napas pelan. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Gu Nanhai menggertakkan giginya. Bahkan seorang ahli seperti dirinya tidak bisa bertahan lama di dalam alam api iblis, apalagi Xiaoyan dan Shun Er. Kita tunggu saja. Yao Lao menghela napas. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. 7 hari berlalu dalam sekejap. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tempat itu tetap sunyi tanpa tanda-tanda aktivitas. Banyak orang mulai kecewa dan pergi. Sudah 7 hari, Gu Qingyang tersenyum getir. Tiba-tiba ruang bergetar. Sosok Zian muncul, tetapi langsung menggeleng. Aku tidak bisa menemukan alam itu. Ada segel yang menutupinya. Wajah semua orang menjadi suram. Namun, Xiaoyan seharusnya baik-baik saja. Zian mengangkat tangannya, memperlihatkan segel naga di telapak tangannya. Jika sesuatu terjadi, segel ini tidak akan tetap stabil. Gu Nanhai akhirnya sedikit lega. Aku harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan hal ini. Ia menangkupkan tangan ke arah Yao Lao sebelum pergi bersama Gu Qingyang. Kelompok Yao Lao hanya bisa saling memandang dan menghela napas. Sementara itu, di dalam alam api iblis, setelah 7 hari persiapan, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Ia telah menunggu hari ini lebih dari 1 dekade. Akhirnya, ia akan mulai memurnikan api teratai setan yang memurnikan. Xiaoyan GG, apakah kamu siap? Shun Er duduk melayang di udara. Mata indahnya yang semula tertutup perlahan terbuka. Ia menatap Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di sampingnya, lalu memutar matanya sedikit sebelum akhirnya tersenyum manis. Aku siap. Xiaoyan mengangguk. Ia mengangkat kepala dan melihat formasi di atasnya. Formasi itu terbentuk dari beberapa garis api samar yang saling terhubung, namun memancarkan hawa dingin yang halus. Ini adalah formasi api dingin. Douqi dingin seperti ini bukanlah kabut biasa. Sebaliknya, ia terbentuk dari suhu yang dinaikkan hingga batas tertentu. Biasanya, ini disebut api dingin yang unik. Meskipun formasi ini tidak sekuat milik Purifying Demonic Lotus Sign, setidaknya ia bisa sedikit menekan api teratai setan yang memurnikan. Xiaoyan menunjuk ke arah formasi itu sambil menjelaskan kepada Shun Er yang sebelumnya tampak ragu. Shun Er mengangguk pelan, akhirnya mengerti. Aku akan mulai memurnikan api teratai setan ini. Shun Er, bantu awasi sekeliling. Ujar Xiaoyan sambil tersenyum. Tatapannya beralih ke api tersebut menjadi serius. Iya. Wajah Shun Er ikut mengeras. Ia memahami bahwa memurnikan api teratai setan yang memurnikan bukanlah hal mudah. Sedikit kesalahan saja bisa membuat seseorang justru dibakar hingga menjadi abu. Xiaoyan tentu menyadari risiko itu, tetapi ia tidak punya pilihan. Segel tangannya berubah cepat. Formasi di langit mulai berputar, lalu hawa dingin yang sangat padat meledak keluar dari dalamnya. Hawa itu melesat menuju teratai api di bawah kendali Xiaoyan. Di bawah pengaruh dingin tersebut,
Magma di bawah mulai retak dan mengeras. Hanya teratai api iblis yang tetap berputar perlahan, meski kelopaknya kini dilapisi lapisan es tipis. Xiaoyan diam-diam menghela napas lega saat melihat formasi itu bekerja. Ia mengepalkan tangan dan sebuah botol giok merah muda muncul. Ia memiringkannya, membiarkan cairan merah pucat mengalir keluar dan jatuh ke dalam api teratai. Cairan itu adalah air liur iblis mabuk yang memiliki efek mati rasa yang kuat. Tentu saja, Xiaoyan tidak berharap dapat sepenuhnya menekan api iblis itu. Ia hanya ingin membuatnya sedikit lamban, sehingga kekuatannya menurun dan proses pemurnian menjadi lebih mudah. Setelah cairan itu masuk, teratai api perlahan terbuka. Bahkan kelopaknya tampak membawa aroma kemalasan. Meskipun api ini masih memiliki spiritualitas, ia belum memiliki kecerdasan penuh. Ia masih membutuhkan waktu untuk berkembang seperti sebelumnya. Dan saat ini adalah kesempatan terbaik bagi Xiaoyan. Pergi! Xiaoyan tidak berhenti. Ia segera mengeluarkan pil lain dari cincin penyimpanannya. Begitu muncul, pil itu langsung memancarkan kabut dingin yang menusuk tulang. Pil musim semi kuning 9 yin. Dengan satu jentikan jari, pil itu melesat ke depan. Begitu menyentuh api, ia meleleh dan berubah menjadi lapisan es di permukaan api iblis. Namun, es itu segera menguap oleh suhu mengerikan, menghasilkan gelombang kabut putih yang terus mengepul. Xiaoyan menarik napas dalam. Ia menoleh ke arah Shun Er dan mengangguk. Tubuhnya kemudian berkelebat dan muncul tepat di depan teratai api. Kelopak teratai kini terkulai, memperlihatkan inti berupa api merah muda di tengahnya, seperti bayi yang baru lahir. Dari sana terpancar suhu tinggi yang membuat jiwa bergetar. Mata Xiaoyan menyala panas. Itulah esensi sejati api iblis. Meski ukurannya kecil, kekuatannya tak terbayangkan. Bahkan seorang dosheng bintang 6 bisa terbakar menjadi abu jika ceroboh. Api surgawi dalam tubuh Xiaoyan mulai beredar liar, berkumpul di permukaan tubuhnya. Namun, bahkan gabungan beberapa api surgawi miliknya tampak redup di hadapan api teratai setan yang memurnikan. Api peringkat 3 adalah raja di antara api surgawi. Xiaoyan tidak punya waktu untuk ragu. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke dalam teratai api, lalu meraih inti api merah muda itu. Bam! Saat tangannya menyentuhnya, api kecil itu langsung meledak membesar, berubah menjadi kobaran dahsyat yang membungkus tubuh Xiaoyan. Suhu mengerikan langsung meletus. Xiaoyan GG. Shun Er terkejut dan segera berdiri. Wajahnya dipenuhi kecemasan saat menatap kobaran api itu. Wajah Xiaoyan terdistorsi oleh rasa sakit luar biasa. Ia memaksa api surgawi dalam tubuhnya bekerja untuk menahan panas tersebut. Namun, ia tetap bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan api ini. Huh, huh. Napasnya menjadi berat. Darah segar merembes dari pori-porinya, namun langsung mengeras menjadi lapisan seperti baju zirah darah di kulitnya. Haha. Aku telah berjuang sejauh ini. Rasa sakit ini tidak akan menghentikanku. Tubuhnya dipenuhi darah, rambutnya terbakar habis hingga botak. Wajahnya tampak menyedihkan, namun matanya tetap menyala liar. Tanpa ragu, ia memasukkan inti api itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Bang! Pakaian di tubuhnya langsung menjadi abu. Kulitnya terkikis, memperlihatkan daging di bawahnya. Samar terlihat sisik, armor naga Phoenix kuno, namun bahkan itu kini tampak kusam. Flame mantra, perbaiki. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyapu seluruh tubuhnya. Namun Xiaoyan bertahan, matanya memerah, menolak untuk menyerah. Douqi dalam tubuhnya menyerbu ke arah api iblis, membungkusnya, dan mulai memurnikannya melalui jalur flame mantra. Hong! Hong! Api iblis melawan dengan keras. Suhunya meningkat drastis, menghancurkan pembuluh darah dan bahkan mulai melemahkan tulang-tulangnya. Di kejauhan, Shun Er menyaksikan semuanya dengan gemetar. Tubuh Xiaoyan bahkan telah menyusut setengahnya. Xiaoyan GG. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah. Setiap raungan Xiaoyan terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan akan mati. Tanpa ragu lagi, api emas meledak dari tubuh Shun Er. Ia melesat ke dalam kobaran api dan langsung memeluk tubuh Xiaoyan. Shun Er, kamu! Xiaoyan terkejut. Namun, sebelum ia bisa menghentikan, tubuh lembut itu sudah memeluknya erat. Sentuhan hangat dan harum itu seperti percikan api di tengah badai. Xiaoyan GG, kita hanya bisa memurnikannya bersama. Suara Shun Er lembut dan menggoda, berbisik di telinganya. Kata-kata itu membuat mata Xiaoyan memerah. Ia mengeluarkan raungan rendah.
Dengan satu gerakan, pakaian mereka robek dan langsung berubah menjadi abu oleh suhu tinggi. Dalam kobaran api yang mengamuk, suasana yang tak terlukiskan perlahan menyelimuti dunia itu.